Selamat malam, perkenalkan nama saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-8, mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Baik, di sini saya akan bahas tentang masalah mendasar dalam sosiologi atau individu dan masyarakat. Karya Georg Simmel. Bab 1. Masalah mendasar sosiologi dalam individu dan masyarakat. Yang pertama, bidang sosiologi. Ilmu sosiologi adalah bahwa klaimnya sebagai ilmu yang tidak terbantahkan. Lebih jauh, ada banyak pendapat yang kacau balau tentang isi dan tujuannya. Ada begitu banyak kontradiksi dan kebingungan, sehingga orang ragu-ragu lagi dan benar-benar berurusan dengan masalah yang dapat dibenarkan secara ilmiah di sini. Kurangnya definisi yang jelas dan tidak perlu dipersoalkan tidak akan terlalu buruk jika dibuat dengan adanya sejumlah masalah spesifik yang tidak secara menyeluruh. Di tempat lain, disiplin ilmu yang mengandung fakta dan konsep masyarakat sebagai elemen dan titik kontak bersama. Mereka mungkin terlalu berbeda satu sama lain dalam konten, orientasi, dan metode solusi untuk diperlakukan, seolah-olah mereka berjumlah bidang penyelidikan yang homogen. Namun demikian, mereka setidaknya dapat menemukan perlindungan awal di bawah judul sosiologi. Setidaknya, secara dangkal akan menjadi jelas kemana-mana harus mencari mereka. Dalam skema seperti itu, sosiologi akan menyerupai teknologi, sebuah tek yang secara sah diletakkan pada berbagai tugas yang sangat besar pemahamannya. Yang berikut, sosial dan tingkah individu. Kesederhanaan radikalisme massa, semua aksi massa menghindari jalan memutar. Berhasil atau tidak, mereka selalu didominasi oleh satu ide, dan oleh ide sederhana mungkin. Hampir tidak mungkin bagi setiap anggota massa untuk memiliki kesadaran dan keyakinan akan ide-ide yang lebih beragam, yang identik dengan ide-ide dari orang lain. Mengingat kondisi kompleks di makna kita hidup, ide apapun yang berusaha mendapatkan pengikut harus radikal dan harus mengabaikan banyak klaim besar yang dengannya atau mungkin akan dihadapi. Jadi bisa dimaklumi bahwa secara umum dalam masa aktivasi massa, partai-partai radikal harus berkuasa dan partai-partai mediator yang menuntut hak kedua belah pihak haruslah lemah. Kini merupakan ciri khas dari perbedaan antara temperamen Yunani dan Romawi bahwa warga Yunani memiliki sebagai massa yang bersatu di bawah pengaruh langsung orator. Sementara orang Romawi memberikan suara dalam kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam arti tertentu berfungsi sebagai individu. Yang berikut, keramahan. Contoh sosiologi murni atau formal. Otonominasi isi fakta-fakta ini memiliki konsekuensi yang sangat luas atas dasar kondisi dan kebutuhan praktis, kecerdasan, kemauan, kreativitas, dan perasaan kita bekerja pada materi yang kita inginkan merebut dari kehidupan. Yang berikut, bab 2, aspek kuantitatif grup tentang signifikasi angka untuk kehidupan sosial. Yang pertama, ukuran kelompok, radikalisme, dan kekompakan. Radikalisme macam ini dibedakan karena tidak pengecualian, karena pada umumnya partai kecil lebih radikal daripada partai besar, di mana tentu saja ide-ide yang menjadi basis partai itu sendiri membatasi radikalismenya. Radikalisme di sini bersifat sosiologis. Hal ini dikarenakan penetapan tajam kelompok terhadap kelompok terdekat lainnya, atau ketajaman demokrasi yang diperlukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri kelompok, dan oleh ketidakmungkinan mengurus sebagai kecenderungan dan ide dalam kerangka sosial yang sempit dari semua radikalisme konten sebagai yang bersifat independen.
Yang berikut, penentuan kuantitatif divisi grup pada grup tertentu. 1. Perkenalan. Kelompok besar dan kecil adalah sebutan ilmiah yang sangat kasar, tidak pasti dan tidak jelas. Yang kedua, sub-bagian yang sama secara numerik. Pada hal tersebut beroperasi sebagai prinsip klasifikasi dalam grup. Artinya bagian-bagian kelompok yang dibentuk melalui fungsi pencacahan sebagai unit-unit relatif. Pada poin ini hanya menekankan prinsip umum inti dan akan membahas pentingnya bilangan individu tertentu. Pembagian kelompok yang bersatu dan lebih khusus lagi pembagiannya tidak hanya dari atas ke bawah. Dalam hal memerintah diatur, tetapi di antara anggota yang berkoordinasi adalah salah satu kemajuan yang paling luar biasa dibuat oleh manusia. Yang kedua, subordinasi di bawah individu. Ada 3 jenis subordinasi. 1. Jenis-jenis subordination yakni dapat dibagi menuntut skema 3 kali lipat. Ini adalah dangkal tetapi nyata untuk didiskusikan bagi kita. Subordinasi dapat dilakukan oleh individu, oleh kelompok, atau oleh kekuatan objektif sosial atau ideal. Sosiologis akan membahas beberapa sosiologi komplikasi dari kemungkinan. Yang kedua, jenis subordinasi di bawah individu. Subordinasi suatu kelompok di bawah atau satu yang menghasilkan, terutama dalam penyatuan kelompok yang sangat menentukan. Penyatuan ini hampir sama jelasnya dan kedua bentuk karakteristik subordinasi ini. Yang ketiga, subordinasi kelompok. Dengan membentuk unit yang sebenarnya bersama dengan kepalanya, penguasa memimpin kekuatan kelompok ke arah mereka sendiri, mempromosikan dan menggabungkan mereka dalam superdominasi. Bab 3. Superordinasi dan subordinasi di bawah pluralitas. Subordinasi di bawah pluralitas heterogen. Dalam analisis sebelumnya tentang subordinasi di bawah pluralitas, elemen tunggal yang membentuk pluralitas terkoordinasi, atau dalam semua hal yang relevan, mereka berperilaku seolah-olah ada. Fenomena baru muncul, bagaimanapun segera setelah dipluralitaskan, tidak bertindak sebagai satu kesatuan dari unsur yang homogen. Dalam hal ini, para superioritas bisa jadi berlawanan satu sama lain, atau mereka mungkin membentuk skala di mana beberapa dari mereka adalah bawahan dari batasan yang lebih tinggi. Yang pertama kali mempertimbangkan kasus yang pertama sebagai jenisnya dapat ditunjukkan dalam bentuk variasi konsekuensi bagi lawanan. Bab 4. Rahasia dan perkumpulan rahasia. Yang pertama, pengetahuan, kebenaran, dan kepalsuan dalam hubungan manusia. Syarat pertama harus berurusan dengan seorang adalah mengetahui dengan siapa seorang harus berurusan. Fakta bahwa orang biasa memperkenalkan diri satu sama lain setiap kali mereka terlibat dalam percakapan dengan durasi berapapun atau bertemu di tingkat sosial yang sama dapat dianggap sebagai bentuk kosong yang simbol yang memadai dari pengetahuan timbal balik yang diandaikan oleh setiap hubungan. Kita sangat sering tidak menyadari karena untuk sejumlah besar relasi hanya perlu mengetahuinya dengan cukup kecenderungan dan kualitas tipikal hadir di kedua sisi. Karakter penting dari kecenderungan-kecenderungan ini biasanya hanya diperhatikan jika kadang-kadang tidak ada. Itu akan menjadi sesuatu yang spesialisasi untuk mengetahui jenis dan tingkat pengetahuan timbal balik yang dibutuhkan oleh berbagai hubungan antar manusia untuk mengetahui bagaimana asumsi terkait dengan individu tertentu yang berinteraksi dengan kita dan bagaimana di banyak bidang pengetahuan timbal balik tidak harus sama di kedua sisi atau tidak diizinkan. Untuk menemukan bagaimana perkembangan hubungan yang ada hanya ditentukan oleh pengetahuan yang berkembang. Di kedua sisi atau sisi lain,
yang bagaimana gambaran psikologis objektif tentang individu lain dipengaruhi oleh hubungan yang nyata, praktis, dan sentimental. Yang berikut, adapun jenis hubungan sosial menurut derajat pengetahuan timbal balik, yakni 1. Kelompok minat. Di antara berbagai kelompok yang masih melibatkan interaksi langsung, yang paling penting adalah asosiasi yang didasarkan pada beberapa kepentingan tertentu, terutama yang melibatkan kontribusi anggota yang sepenuhnya objektif, ditentukan oleh keanggotaan belaka. Bentuk paling murni di sini adalah sumbangan uang. Dalam hal ini interaksi, solidaritas, dan pengejaran bersama tujuan tidak bergantung pada pengetahuan psikologis setiap orang tentang orang lain. Sebagai anggota kelompok, individu hanya sebagai pelaksanaan fungsi tertentu. Tentang motif individu yang menentukan kinerja atau jenis kepribadian total, di mana perilakunya bertanam sama sekali tidak relevan. Asosiasi berdasarkan beberapa hal tertentu bahwa adalah bentuk sosiologis yang bijaksana. Anggotanya secara psikologis anonim. Untuk membentuk asosiasi, yang harus mereka ketahui satu sama lain adalah fakta bahwa mereka membentuknya. Meningkatnya objektivitas budaya kita yang fenomenanya semakin banyak terdiri dari unsur-unsur impersonal dan semakin sedikit menyerap totalitas subjektif individu, atau paling sederhana ditunjukkan oleh kontras antara kerajinan tangan dan pekerjaan pabrik. Juga melibatkan struktur sosiologis. Yang berikut, pada konten objektif ini, yang dengan rapi difaktorkan keluar dari seluruh relasi. Fakta ini bahwa mereka membentuknya meningkatnya objektif budaya kita, yang fenomenanya semakin banyak terdiri dari unsur-unsur impersonal dan semakin sedikit menyerap totalitas subjektif individu, ataupun sederhana ditunjukkan oleh kontras antara kerajinan dan pekerja pabrik. Juga melibatkan struktur sosiologis. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang dimasuki manusia sebelumnya dalam totalitas dan individualitas, yang karena alasan ini membutuhkan pengetahuan timbal balik yang melampaui konten, yang langsung dan objektif dari hubungan. Kelompok-kelompok ini sekarang didasarkan secara eksklusif pada konten objektif ini yang dengan rapi difaktorkan keluar dari seluruh hubungan. Bab 5. Kesetiaan dan struktur, negativitas perilaku kolektif, orang asing, metropoli kesetiaan dan syukur. Yang pertama, kesetiaan. Cara-cara perilaku yang sangat umum yang mungkin menjadi penting dalam semua interaksi di antara manusia. Tidak peduli betapa berbedanya mereka secara material atau sosiologis. Dalam subordinasi bawahan, koordinasi, dalam permusuhan kolektif terhadap pihak ketiga, seperti dalam persahabatan kolektif, dalam keluarga, dan dalam hal negara. Dalam cinta serta dalam hubungan seseorang dengan kelompok pekerjaannya. Dalam semua struktur ini yang diteliti murni dan konstelasi sosiologisnya, kesetiaan dan kebalikannya menjadi penting. Tetapi kesetiaan itu penting sebagai bentuk sosiologis orde kedua, seolah-olah sebagai instrumen hubungan yang sudah ada dan bertahan. Dalam bentuk umumnya, hubungan antara kesetiaan dan bentuk sosiologis yang didukungnya, dalam arti tertentu, adalah seperti hubungan antara bentuk-bentuk ini dengan isi dan motif material kehidupan sosial. Tanpa fenomena yang kita sebut kesetiaan, masyarakat tidak mungkin ada, seperti adanya waktu untuk waktu yang lama. Baik, sekian dan terima kasih.